benar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tak bisa hitung satu persatu dalam kehidupan di dunia fana ini. Di antara nikmat nyata dan agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan umur panjang. Dengan nikmat tersebut kita masih dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dan masih mampu menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Zulhijjah yang mulia ini. Di antaranya adalah sholat Idul Adha kali ini. Kita perlu memunculkan kesadaran agar tidak kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam suasana gembira merayakan Hari Raya Idul Adha, kita semua kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini, melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan dan memuji asma Allah, Tuhan yang Maha Agung, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan menghayati kalimat takbir, tahmid dan tahlil ini, di dalam hati kita masing-masing merasakan betapa kecil, kerdil dan lemahnya kita sebagai manusia berhadapan dengan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita tingkatkan takwa dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua memenuhi perintahnya serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita campakkan segala arogansi kesombongan, ketakaburan yang disebabkan oleh kekuasaan, jabatan, kedudukan dan harta, sebab semuanya semu tak abadi, sama dengan kefanaan semesta alam ini. Selanjutnya, marilah kita melihat bagaimana umat Islam mengagungkannya, berbondong-bondong menuju tempat dilaksanakan salat Id, seraya mengingat akan suatu hari di mana semua manusia akan dikumpulkan pada hari yang oleh Al-Quran disebut yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang ketika harta dan anak-anak tidak memberi manfaat lagi kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang tenang. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, perlu kita ingat kembali ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas dari Hari Raya Idul Adha. Dua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ibadah ini juga harus dilakukan di waktu khusus, yakni hanya di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan mulia dalam agama Islam. Dibutuhkan tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan materi yang memadai jika kita ingin menjalankan ibadah penyempurna keislaman kita. Kedua ibadah tersebut juga bukan hanya memiliki dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sesama manusia. Apakah dua ibadah tersebut? Yakni ibadah kurban dan ibadah haji. Lalu mengapa kurban dan haji mampu menjadi salah satu barometer atau tolak ukur keimanan kita? Ibadah kurban dan haji membutuhkan keyakinan, keikhlasan dan kepercayaan secara totalitas. Bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang memiliki harta banyak namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah, yakni berkurban dan berhaji.
Sementara banyak orang yang kurang mampu namun memiliki keyakinan dan tekad kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkurban dan berhaji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah berkurban dan berhaji ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Terkait dengan perintah berkurban, Allah telah memerintahkannya dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas memerintahkan kita berkurban untuk mendekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagi daging hewan kurban demi mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan rasa ragu sedikit pun untuk berkurban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya karena bayang-bayang uang kita akan berkurang untuk membeli hewan kurban. Padahal jika kita beriman secara total, kita yakin Allah akan mengganti dengan lebih banyak dan lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma asana 'abdan shadaqatan illa sanallahu azza wa jalla al-khilafata ala tirkatihi." Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Terlebih orang yang mampu secara finansial haruslah tidak ragu-ragu untuk berkurban. Rasulullah pun mengingatkan orang yang mampu namun tidak mau berkurban dalam hadisnya, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Berkurban merupakan wujud keimanan dan ketaatan dalam bentuk pengorbanan diberikan secara ikhlas, sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial dengan memberikan daging kurban kepada yang membutuhkan. Belum terlambat bagi jamaah yang ingin berkurban, karena ibadah kurban bisa dilaksanakan mulai 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari tasyrik ke depan, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Semoga kita bisa berkurban di tahun ini untuk menguatkan keimanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Seperti ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, ibadah haji pun demikian juga. Haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah dengan harus menempuh perjalanan yang lama dan panjang. Keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan jutaan rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrian panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang wajib menjadi sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa timul hajja wal umrata lillah, yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kan Allah Subhanahu wa taala. Haji sebagai barometer keimanan bisa terlihat dari kedisiplinan dan kepatuhan jamaah dalam menjalankan rukun dan wajib haji seperti ihram, tawaf,
sa'i dan wukuf di Arafah, mabit dan melempar jumrah, semua memerlukan kekuatan fisik dan mental sebagai cermin ke dalam spiritual dan keimanan seorang muslim. Dua helai pakaian putih jamaah menjadi simbol kepasrahan bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya tanpa membawa materi dunia sedikit pun. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil-panggil untuk bisa berhaji. Walaupun uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi ke sana, kita harus menjadikan berangkat haji prioritas dalam hidup melalui ikhtiar dan doa. Kita bisa mengambil semangat dari mana huruf yang membentuk kata haji, yakni ha artinya himmah atau cita-cita, a azam atau tekad yang bulat, j jihad atau bersungguh-sungguh, dan i Islam atau selamat mendapatkan kesempurnaan Islam kita. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha. Semoga kita bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk dapat melaksanakan perintah Allah, yakni berkurban dan berhaji ke Baitullah sebagai barometer keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi